Pasal 12 besar itu kan memaksa ya. Ya kalau bisa kan hukumannya seumur hidup itu. Saudara, Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri diperiksa Bareskrim Polri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo hari ini. Anda melihat foto saat pemeriksaan Firly di Bareskrim Polri hari ini. Pemeriksaan ini menjadi kali pertama dirinya, atau dalam hal ini Firly Bahuri, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 22 November lalu. Kedatangan Firly di gedung Bareskrim Polri tidak terlihat oleh awak media yang telah menunggu. Firly diduga masuk sejak pagi tadi tanpa melewati akses utama gedung. Sebelumnya Firly dijerat dugaan tindak pidana pemberantasan korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketua nonaktif KPK itu diduga melakukan pemerasan terkait penanganan masalah hukum di Kementerian Pertanian pada kurun 2020 hingga 2023. Informasi kedatangan Firly disampaikan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa. Arief menuturkan, Firly tiba lebih awal dari waktu yang telah dijadwalkan. Saudara Firly Bahuri katanya dan penasihat hukumnya tiba pukul 8:30. Pemeriksaan oleh penyidik terhadap yang bersangkutan telah dimulai sejak pukul 9 di lantai 6 di Tipikor, Bareskrim Polri. Selain memanggil Firly Bahuri, penyidik juga hari ini memeriksa bos Hotel Alexis sekaligus Ketua Harian PBSI Alex Tirta. Alex tiba di gedung Bareskrim pukul 9 pagi tadi. Salah satu materi pemeriksaan terhadap dirinya terkait klarifikasi lanjutan terhadap sejumlah bukti yang dipegang penyidik. Alex Tirta sebelumnya mengaku menyewakan rumah untuk Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri di Jalan Kertanegara senilai Rp650 juta per tahun. Pagi Pak, kita ditunggu ya, kita waktu ya. Pak, siap nggak Pak sama Pak Firly Pak? Seperti itu, mengklarifikasi lebih lanjut mungkin ya. Kami juga belum tahu apa ya, yang jelas kan sudah kami sampaikan semuanya, diperlihatkan juga kepada penyidik gitu kan, bahwa fakta-faktanya seperti ini gitu. Nanti kita lihat saja apa yang akan ditanya lagi, yang jelas dari pihak klien kami sudah mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan kiranya apalagi yang mau ditanyakan sudah siap, tidak ada masalah seperti itu. Di tempat terpisah persisnya di gedung KPK Jakarta Selatan, Saudara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman diperiksa Dewan Pengawas KPK untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Boyamin menjelaskan pemanggilan terkait dugaan pemerasan atau gratifikasi yang dilakukan Firly kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Adalah berkaitan dengan dugaan tidak patuh mengisi LHKPN. Nah, itu kalau setidaknya minimal kalau itu memang dibayar Pak Firly. Sewa rumah 650 juta. Tapi juga ada dugaan ini kalau dibayar Pak Firly kan memang harus ada LHKPN. Kalau enggak patut diduga dibayari orang lain. Maka ini diduga gratifikasi. Lawyernya Pak Firly itu mengatakan tidak kenal Alex Tirta. Tapi saya punya foto ini acara tahun 2019 November sebelum Covid bahkan Pak Firly syukuran terpilih jadi Ketua KPK, dilantik jadi Kabah Harkam, itu syukuran dan hanya kalangan terbatas yang diundang dan ini fotonya foto berpose itu. Jadi ini Pak Alex Tirta yang baju putih. Penyidik Polda Metro Jaya di Bareskrim Polri sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan pemerasan yang menyeret mantan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka. Saud menjelaskan dirinya ditanya 5 pertanyaan oleh penyidik. Salah satunya terkait nilai dan aturan sebagai pimpinan KPK.
Saud menyebut penyidik menjerat Firly dengan pasal pemaksaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka hukumannya bisa seumur hidup. Prinsip-prinsip nilai di KPK dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan. Kalian kan tahu di KPK itu ada 9 nilai kan, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, keadilan, itu mana yang dilanggar dari perilaku yang bersangkutan. Kira-kira saya sebagai saksi ahli ditanya kaitannya seperti apa. Itu aja kok. Ya kan kalau pasalnya kan kaitannya nanti kan tentunya ya 12E kecil itu dengan 12E besar, tetapi mungkin menarik untuk dilihat nanti kalau 12E kecil itu kan harus ada kata memaksa ya. Memaksa untuk kemudian baru kena seumur hidup itu ya. Kemarin penyidik Polda Metro Jaya memeriksa 8 orang saksi, termasuk Saud Situmorang, untuk tersangka Firly Bahuri dalam kasus pemerasan. Sementara hari ini, polisi kembali memeriksa Firly untuk pertama kalinya sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Tak hanya menyelidiki kasus pemerasan, penyidik juga mendalami dugaan gratifikasi terkait kepemilikan rumah Firly di Kartanegara. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait pemeriksaan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus pemerasan, kita segera terhubung dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky langsung dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Sebetulnya apa yang menjadi poin penting dari penyidikan atau pemeriksaan terhadap Firly kali ini, dan apakah Firly langsung ditahan, Alfa? Ya, Tiffal dan juga saudara, terkait dengan pemeriksaan perdana Firly Bahuri, ex mantan Ketua KPK, sebagai tersangka dari kasus pemerasan terhadap ex mentan SYL, ini memang banyak poin penting yang akan didalami oleh penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri. Salah satunya terkait dengan mengonfirmasi barang bukti yang sudah berhasil dikumpulkan oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri. Dikabarkan Firly Bahuri sudah masuk ke Barreskrim Polri sejak pukul 8.30 pagi tadi. Walaupun memang tidak terpantau oleh awak media, tapi Barreskrim Polri mengkonfirmasi bahwa proses pemeriksaan terhadap Firly Bahuri sudah dimulai sejak pukul 9 pagi hingga saat ini belum terpantau apakah pemeriksaan ini sudah usai atau belum. Poin utama yang didalami selain juga mengonfirmasi barang bukti terkait pemeriksaan perdana ini sangat penting karena ia diperiksa sebagai tersangka dari kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Barang bukti yang sudah berhasil dikumpulkan oleh penyidik kemudian dibawakan kembali, salah satunya terkait dengan falas yang sudah berhasil dikumpulkan sebesar 7,4 miliar dan juga safe house di rumah Kertanegara. Kita tahu bahwa safe house rumah Kertanegara ini merupakan rumah di luar LHKPN dari Firly Bahuri, dan diketahui rumah tersebut mengatasnamakan atas nama Ketua Harian PBSI Alex Tirta yang hari ini juga diperiksa oleh penyidik gabungan Barreskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Alex Tirta diperiksa terkait dengan terkait dengan namanya yang dicatut dalam penyewaan rumah Kertanegara, dan hari ini disebutkan bahwa Alex Tirta hampir bersamaan datangnya dengan Firly Bahuri sekitar pukul 8.45 pagi, dan Alex Tirta siap untuk dikonfrontasi dengan Firly Bahuri terkait dengan status sewa dari rumah Kertanegara. Kapan penahanan terhadap Firly Bahuri ini dilakukan? Tentu saja bola panas penahanan atau keputusan penahanan tergantung dari keputusan penyidik gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Mengingat proses pemeriksaan hari ini merupakan proses pemeriksaan perdana, tentu saja ada fase-fase yang harus dilalui oleh penyidik gabungan. Kalau memang dirasa Firly Bahuri ini diduga akan menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi-saksi yang terkait, tentu saja ini akan dilakukan proses penahanan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Firly Bahuri juga sudah mengajukan proses pra-peradilan yang baru akan diselenggarakan pada 11 Desember mendatang terkait dengan statusnya sebagai tersangka. Intinya, Tifal dan juga saudara, poin-poin tersebut yang diduga kuat akan dikonfirmasi oleh penyidik pada hari ini. Tifal. Dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selatan, Alvania Rizky melaporkan. Terima kasih.